Selamat malam, terima kasih sebab kita masih bersama-sama dalam pelajaran Minggu Doa, di mana tajuk pelajaran kita pada malam ini nilai kerajaan dan hidup Kristen yang disampaikan oleh Audrey Anderson. Kita tahu bahwa gereja Seventh-day Adventist, di mana dia boleh ditemui di kebanyakan negara di dunia. Di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Firman Tuhan telah mengatakan dan memberitahu kita bahwa mengapa ini berlaku. Dalam petikan apokaliptik ini telah menerangkan kepada kita terdapat dua nilai, di mana dalam dua nilai ini adalah kebenaran utama yang mengukur iman Kristen kita. Ia adalah iman yang sebenarnya menyelamatkan di dalam Yesus sebagai satu-satunya juru selamat manusia dan satu-satunya kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan. Nilai-nilai kekal ini menciptakan kedamaian, menciptakan kegembiraan, dan menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kesetiaan kepada Yesus. Ini adalah sebagai Tuhan yang mana sangat penting bagi kredibiliti kesaksian kita. Hidup yang tidak setia bermaksud kegagalan secara rohani secara total. Ellen G. White memperhatikan dan mengatakan kita menyangkal Yesus Kristus sebagai Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Jika kita tidak setelah menerima kebenaran mengungkapkan kepada dunia akan kesan-kesan penyucian kebenaran terhadap karakter kita sendiri. Sekiranya kita bukan lelaki dan wanita yang lebih baik jika kita tidak lebih baik hati, lebih mengasihani, lebih sopan, lebih penuh kelembutan dan kasih. Jika kita tidak memperlihatkan kepada orang lain mengenai kasih yang memimpin Yesus ke dunia di dalam misi belas kasihannya, kita bukanlah saksi-saksi dunia. Kita bukanlah saksi-saksi dunia tentang kuasa Yesus, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus kita. Kita tidak dapat mengongsikan bagaimana kasih Yesus dengan yakin kepada orang lain. Sebab sebelum kita mengalaminya di dalam kehidupan kita sendiri, kita tidak akan dapat mengongsikan segala sesuatu yang kita tidak ada, yang kita belum pernah rasa. Dunia ini penuh dengan orang yang mencari kasih, penerimaan, merindukan kedamaian, dan merindukan kebahagiaan. Mereka dapat mengesan kepalsuan dengan begitu pantas. Namun keikhlasan memenangi banyak hati. Satu cerita, seorang lelaki bernama Tom, anak kepada ibu bapa yang beragama Kristen. Dia telah dibaptis pada usia 15 tahun dan bersama dengan beberapa orang rakan-rakannya. Dan ketika itulah semua orang mempunyai harapan kepada Tom untuk dia melakukan sesuatu. Dia tidak benar-benar bertobat. Dia kemudiannya mengawini seorang wanita Kristen yang cantik. Tetapi itu tidak menghalangnya untuk bergabung dengan mereka yang mana berjalan di atas jalan yang luas yang menuju kepada kehancuran. Bertahun-tahun kemudian istrinya mengundang seorang pendeta untuk datang dan mengadakan kumpulan untuk belajar Alkitab di rumah Tom. Tom tidak berminat, tidak mempunyai minat, tetapi dia tidak membantah karena dia dan pendeta itu adalah sahabat. Dan tanpa diketahui oleh semua,
Tom mendengarkan pelajaran Alkitab itu. Dia mendengar dengan khusyuk daripada bilik yang lain. Dan selepas beberapa minggu, setelah mendengar, dia kemudiannya datang dan menyertai perkumpulan. Dia duduk berampiran pintu ruangan itu, dan dia melihat bahwa tidak ada orang pun yang menyadari dia berada di sana. Dia menyaksikan perubahan di dalam hidup istrinya. Di dalam hidup istrinya dan ahli-ahli kumpulan yang lain. Dan Tom melihat, menyukai apa yang mereka alami. Dan dia mengakui bahwa dia ada kesalahan dan dia harus membuat perubahan di dalam kehidupannya. Pada suatu malam, Tom mulai menangis. Bukan air mata yang biasa-biasa, tetapi air mata kegembiraan dan bercampur dengan kesedihan. Dia datang dan memberikan kesaksian dan mengatakan, saya tidak pernah memahami message gereja Advent, tetapi melalui pendengaran terhadap pembelajaran ini, saya melihat Yesus. Saya melihat Yesus dalam terang yang baru. Saya melihat bahwa Tuhan telah memberikan saya peluang kedua dan sepasang mata yang baru, penglihatan yang baru. Kini saya boleh melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeza. Dengan cara yang berbeza dari pandangan saya sebagai manusia. Dia dibaptis karena dia menemui kasih yang begitu menarik hatinya. Yang tulen, yang mudah, dan yang kuat. Ketaatan adalah kebenaran yang kita lihat yang sering difitnah dan disalaharti oleh sebilangan orang. Kita mematuhi perintah Tuhan dan akhirnya membawa kepada penyembuhan umat manusia. Dan selalu memberi manfaat. Manfaat kepada individu yang melakukannya. Ia adalah ungkapan sejati dari kasih kita terhadap Yesus. Kita lihat, Yohanes menulis, jika kita mengasihi Allah, maka kita akan taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintah-perintahnya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga Alkitab dalam versi Borneo. Seorang gadis yang baru berusia 18 tahun. Dia meninggalkan rumah karena dia perlu menuntut di sebuah university. Dan pada minggu yang pertama, dia mengetahui bahwa ada satu mata pelajarannya, mata kuliahnya itu jatuh pada petang Jumat. Dan setelah matahari terbenam, dia kemudian pergi menemui pensyarah, menjelaskan bahwa sebagai seorang anggota gereja Seventh-day Adventist, dia memelihara Sabat hari yang ketujuh dan tidak dapat menghadiri kelas ataupun kuliah pada petang Jumat itu. Nah, pensyarah ini menyatakan dengan kecewa. Tetapi dia enggan untuk mengubah waktu kelas itu. Dan gadis ini berisa begitu takut. Sebab dia baru saja berada di tempat itu. Dan dia menghadapi situasi yang sangat sukar. Tetapi sebaliknya, dia membawakan masalah itu kepada Tuhan. Seminggu kemudian, pensyarah ini datang dan berjumpa dengan gadis ini dan memaklumkan kepada dia bahwa kelas itu telah ditukar waktunya, jadwalnya. Dia menukar jadwalnya pada waktu pagi. Dan tanpa diketahui oleh si gadis ini, pensyarah ini telah menghubungi ibu pejabat gereja kita. Dan dia bertanya, benarkah orang Seventh-day Adventist memelihara Sabat, yaitu hari Sabtu, dari matahari terbenam pada hari Jumat ataupun petang hari Jumat sehingga kepada matahari terbenam pada petang Sabtu. Dan apabila dia mengetahui dan mendapat jawaban bahwa hal ini adalah benar dan tepat, pensyarah ini secara langsung mengubah waktu kuliah ataupun jadwal kelasnya. Nah, ini adalah hasil daripada berkat yang berganda. Kenapa? Pertama, ia menguatkan gadis itu dalam kepercayaannya. Kedua, ia mempengaruhi
pensyaranya. Dan pensyaranya itu menghormati dia. Dan itu membuatkan pensyarah ini mengenal kepercayaan dan gaya hidup sebagai seorang Advent. Nah, nilai dan kebenaran di dalam kerajaan Tuhan tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kekuatan untuk memberkati mereka yang mengenalnya. Dan juga tidak dapat mempengaruhi orang lain yang tidak mengetahuinya. Melainkan jika ia dihidupkan di dalam kehidupan dan tingkah laku para jemaat-jemaat gereja. Dan ini dilakukan dengan penuh kesukaan. Pengetahuan mempunyai kekuatan yang meyakinkan hanya apabila ia dilakukan dalam kehidupan nyata. Apabila kita melakukan apa yang betul, apa yang jujur, dan apa yang benar, serta memperjuang nilai-nilai Alkitabiah, kerajaan Tuhan, kita telah menciptakan kemungkinan bagi Tuhan. Tidak hanya untuk bertindak bagi pihak kita sendiri, tetapi sebenarnya kita juga menyentuh hidup orang lain yang melihat kehidupan kita. Pertimbangkan pertanyaan ini dari kitab Mazmur. Firman Tuhan mengatakan, "Ya Tuhan, siapakah yang boleh tinggal di kemah sucimu? Siapakah yang boleh duduk di bukit sucimu?" Mazmur 15 ayat yang pertama, Alkitab Bersiburnya. Jawabannya jelas. Orang yang hidup tulus mengamalkan kebenaran serta berkata benar dalam hatinya, orang yang lidahnya tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat kepada orang lain. Juga tidak mencela temannya. Orang yang membenci mereka, yang berkelakuan keji, dan menghormati mereka yang takut akan Tuhan. Orang inilah yang tidak berganjak daripada sumpahnya, meski yang memudaratkan dirinya. Dalam ayat 2 hingga ayat yang keempat, kita dapat lihat bahwa dunia kita sudah remuk. Dunia ini keliru. Dan ia berlaku di mana-mana sahaja kepada umat-umat jemaat Seventh-day Adventist yang kita boleh temui. Untuk menghidupkan kepercayaan kita, bukan saja kepercayaan kita sendiri, tetapi di halayak ramai, kita harus menyediakan, kita harus mengembangkan kehidupan secara pribadi. Tuhan memberikan cabaran kepada Nabi Yeremia. Dan cabaran ini untuk kita, di mana kita harus larilah ke sana dan kemari di jalan-jalan Yerusalem, mencari seseorang yang menegakkan keadilan dan yang mencari kebenaran. Yeremia pasal 5 ayat yang pertama. Nah, pada hari ini Tuhan masih lagi mencari orang-orang yang seperti itu. Mencari mereka yang akan berurusan dengan jujur, akan berurusan dengan hal-hal yang mereka temukan di dalam firman Tuhan. Telah dituliskan bahwa yang hidup dengan kebenaran, beriman kepada Yesus, dan mengikuti perintah-perintahnya, kita masing-masing dapat melihat, kita boleh memberikan respon secara positif kepadanya dengan berkata, "Ya Tuhan, saya akan menjadi orang yang setia. Tolonglah saya untuk menjadi diri saya yang seharusnya sebagai seorang Kristen yang sejati." Pada malam ini kita harus memberi respon untuk memberi peluang kepada Tuhan. Peluang kepada Tuhan untuk memberkati kita dan seterusnya memberkati orang lain yang kita sentuh, yang berada di sekeliling kita. Itu adalah kegembiraan kita sebagai jemaat gereja Seventh-day Adventist. Soalan untuk kita pada malam ini, mari kita renungkan bersama. Kita renungkan bagaimana. Pertama, bagaimanakah kita dapat menjalani kehidupan dengan cara yang mencerminkan iman-iman kita. Kedua, apakah yang perlu kita ubah
di dalam hidup kita, agar kesaksian kita dapat dipercayakan oleh orang-orang lain yang melihat. Ketiga, hanya pekerjaan Roh Kudus yang benar-benar akan dapat memperbaiki kehidupan kita. Bagaimanakah kita dapat menemukan keberanian untuk membebaskan dia untuk melakukan hal-hal itu? Apakah yang menghalang kita saat ini? Menghalang kita daripada memberikan respon, menghalang pada kita daripada meneruskan pelayanan kepada orang lain. Biarlah persoalan ini jadi satu refleksi, jadi sesuatu pendidikan kekuatan kita, dan biarlah damai pengharapan Tuhan akan terus menyertai kita sementara kita telah mempelajari firman Tuhan yang kita sudah sama-sama dengar sepanjang malam ini. Terima kasih, dan kiranya kita sudah mendapat berkat Tuhan daripada firman yang sudah kita dengar dan pelajari pada malam ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam syurga, kami mau memanjatkan nama-Mu Tuhan, sehingga kami akan memuliakan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan sudah didik melalui firman-Mu malam ini. Kami mau mengajar diri kami, dan kami juga mau berani untuk mengajar orang lain. Dan biarlah diri yang sudah diajar ini akan terus tetap setia, jujur dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dan dalam segala kebenaran Tuhan. Terima kasih sebab Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu sepanjang kebaktian kami malam ini. Kiranya nama-Mu dipermulia, dan kiranya Engkau akan terus beserta dengan kami saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati, Tuhan mendengar, Tuhan menyempurnakan doa kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin.